Salam sejahtera bagimu para pecinta Sabda Allah. Dalam krisis, kita semua sosialis. Demikian bunyi sebuah pepatah arif yang sungguh menarik untuk direfleksikan. Krisis adalah suatu keadaan berbahaya yang mesti segera ditanggapi agar tidak mengakibatkan kerusakan fatal. Berhadapan dengan krisis, sejatinya setiap orang tidak boleh hanya mengandalkan kekuatannya sendiri atau tampil sebagai single fighter, sebab bakal amat menyulitkan. Berlaku sosialis atau berjuang bersama-sama, itulah opsi sikap yang terbaik. Sebab di dalam perjuangan yang demikian, segala kekurangan yang ada pada seseorang bisa dilengkapi oleh yang lain. Segala kelebihan yang dimiliki oleh seseorang pun bisa dibagikan kepada yang lain. Dalam krisis, kita mesti bersama. Para pecinta Sabda Allah, Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21 adalah perikop kitab suci yang ditawarkan oleh gereja untuk direnungkan pada hari ini. Yesus dan para muridnya hendak mengasingkan diri ke tempat yang sunyi setelah mendengar kabar pembunuhan Yohanes Pembaptis. Akan tetapi niat itu batal saat melihat kerumunan orang yang tetap mengikuti mereka. Orang-orang itu sangat kelelahan dan membutuhkan makanan untuk kembali memulihkan staminanya. Yesus sungguh tidak tega membiarkan orang-orang itu berada dalam keadaan demikian. Maka oleh dorongan hatinya yang berbelas kasih, Yesus meminta para muridnya untuk segera memberi mereka makan. Sejatinya para murid bersedia melakukan permintaan Yesus itu, tetapi kemauan mereka tidak sebanding dengan kemampuan yang dimiliki. Maksudnya, mereka cuma memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka mau berbagi kepada orang banyak tersebut, tetapi mampukah makanan yang jumlahnya sedikit itu mengenyangkan orang banyak? Mustahil. Alhasil, Yesus yang melihat keraguan itu berkata kepada para muridnya, "Bawalah kemari." Perkataan Yesus ini sangat sederhana, tetapi syarat makna. Yesus mau menegaskan bahwa bila menjumpai krisis yang tidak tertangani, libatkanlah pula Tuhan. Jangan mengurusinya sendiri. Daya manusiawi kita amat terbatas, sehingga kita membutuhkan daya yang tidak terbatas. Siapa lagi yang memiliki kekuatan dan kekuasaan demikian selain Tuhan sendiri? Maka, di saat Tuhan ikut berkarya bersama, yakinlah bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak tertangani. Semuanya dapat dikerjakan dengan baik, bahkan terbaik. Sebagai bukti, 5 roti dan 2 ekor ikan yang semula diragukan dapat memuaskan banyak orang, ternyata mampu memberi kekenyangan bagi 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Selain membawa kekenyangan, makanan itu pun tersisa 12 bakul penuh, tanda berkelebihan. Semua ini dapat terjadi karena Tuhan turut berkarya di dalamnya. Tuhan tidak diam saat melihat derita manusia. Maka benarlah kata pepatah tadi, dalam krisis kita semua sosialis. Dalam krisis kita mesti bersama, terutama bersama Tuhan. Para pecinta Sabda Allah, peristiwa penggandaan roti dan ikan ini terjadi di saat hari sudah mulai malam dan di tempat sunyi. Selain itu, Yesus pun menunjukkan kuasanya ini pada saat para muridnya merasa kehilangan harapan. Bila gambaran ini mau dibandingkan dengan situasi terkini, tidak bisa disangkal bahwa pandemi COVID-19 pun seolah-olah mendatangkan kegelapan dan kesunyian
yang menakutkan bagi kita. Banyak di antara kita yang dibuatnya putus asa, misalnya karena kehilangan anggota keluarga atau pekerjaan. Namun kita tetap diminta agar tidak berjuang sendirian. Di saat krisis ini, kita mesti berusaha bersama dengan Tuhan dan sesama. Kita harus saling berbagi perhatian dan kepedulian yang tulus, entah itu dalam karya amal karitatif atau ketekunan dalam berdoa. Bila kita menutup diri, hidup kita bakal tamat. Tetapi jika kita bersikap terbuka, hidup kita akan selamat. Tuhan memberkati kita sekalian.